What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan bahas iOS 16.6 beta 5. Sudah di beta 5. Yang ditungguin itu RC version atau final release-nya. Ternyata Apple merilis beta 5 dulu ya. Kira-kira apa aja sih yang ada pada iOS 16.6 beta 5 ini? Jadi nggak usah berlama-lama lagi ya. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Sebelum gue jelasin 16.6, ada sedikit mungkin apa ya, gue bilang ya. Gue gak ngerti kesalahan sistem atau bagaimana, tapi intinya di video sebelumnya terkait Rapid Response Security atau Security Response yang diupdate sama Apple untuk iOS 16.5.1. Kalau di antara kalian ada yang bilang, Bang, kok gue gak kebagian ya Response Security Update ya? Karena sejatinya ditarik sama Apple. Gue gak tahu kapan lagi akan dipublish, tapi intinya penjelasannya udah gue jelasin di kolom komentarnya yang gue pin di video tersebut. Intinya kalau misalkan yang udah terlanjur install, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian tidak mengalami kendala apa-apa, nggak usah di remove. Tetapi kalau kalian mengalami kendala di beberapa aplikasi yang biasa kalian gunakan, mungkin itu diakibatkan dengan security response tersebut. Jadi silahkan di remove aja. Udah gue kasih tahu di video tersebut, di kolom komentar yang kalian bisa baca. Dan itu kejadiannya setelah video itu dipublish. Gue juga kaget, tiba-tiba Apple tarik update-annya itu. Jadi sebagian user udah ada yang install dan udah ada yang kebagian, sebagian belum sama sekali diupdate kayak gitu. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Mau gimana lagi? Terserah Apple. Oke, kita mulai bahas topiknya ke iOS 16.6 beta 5. Semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.6 beta 5 ya. Masih beta 5, padahal gue udah nungguin. Gue kirain mah RC version gitu yang dirilis ya. Rilis kandidat ya, RC version. Atau langsung final ya, ternyata tidak. Apple merilis beta 5 terlebih dahulu. Lanjutan dari beta 4 sebelumnya yang udah gue bahas di sini. Oke? Tetapi tidak hanya iOS 16.6 beta 5 aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 16.6 beta 5, watchOS 9.6 beta 5, macOS 13.5 beta 5, dan tvOS 16.6 beta 5. Itu tadi adalah jajaran operating system beta yang diupdate sama Apple. Oke? Disclaimer dulu buat teman-teman semua kalau misalkan ada yang masih bingung. Bang, kok gue belum kebagian 16.6? Bang, kok gue gak kebagian ya iPhone XR, iPhone ini, iPhone itu? Ya, karena ini adalah version beta, bukan version resminya. Jadi, yang kalian lihat seperti ini adalah versi beta yang sudah masuk ke program betanya Apple, alias program uji cobanya, gitu. Jadi, buat teman-teman, kalau ingin cobain, harus masuk beta program terlebih dahulu. Kayak gitu, ya. Oke, yang pertama terkait build number. Kita cek aja langsung ke bagian setting. Lalu, di bagian setting, kita langsung ke general atau umum. Lalu, kita pilih about di sini ya. Kita pilih about. Lalu, selanjutnya kalian pilih yang iOS version. Nah, ini dia build number yang ada pada iOS 16.6 beta 5. Karena sudah beta 5, kita sudah cukup jauh di 16.6. Ini adalah build numbernya. Lalu size update-nya juga lumayan ya. Jadi size update-nya itu karena gue menggunakan iPhone XR gue. Ya, ini gue pakai iPhone XR tuh. Jelas ya. Size update-nya ada di 385,1 MB ya. Cukup besar, 300 megaan. Tapi menurut gue ini cukup worth it sekali untuk ukuran beta 5. Dan sejauh ini sih so far gue nggak ada masalah sih terkait size update-nya. Lalu untuk modem firmware-nya kalian bisa lihat di sini nih yang paling bawah. Ini modem firmware-nya juga update ya, terlihat ya modem firmware-nya di sini alias diperbarui sama Apple. Lalu fitur apa aja sih yang sebenarnya ada di iOS 16.6 beta 5 ini? Sejauh ini setelah gue explore, gue sudah yakin sekali Apple sepertinya tidak akan menambahkan fitur baru di iOS 16 atau intinya di lini iOS 16. Sepertinya fitur-fitur baru itu hanya ditaruh di lini iOS 17 saja. Gue di sini di bagian setting itu harusnya adanya fitur kontak key verification. Jadi kalau misalkan gua search ya, misalkan gua search di sini kontak key. Ya, kalian bisa lihat kontak key ini tidak ada sama sekali ya. Harusnya ini ada tapi ini nggak kebagian. Entah kenapa Apple nggak naruh atau gimana, gue juga bingung ya. Tapi ya sudah, kita lihat aja nanti versi resminya apakah tetap ada atau tidak. Tapi intinya fitur tersebut lumayan bagus sih. Cuman ya gua rasa fitur itu entah akan ditaruh di iOS 17 atau tetap di 16. Gue juga masih bingung karena Apple makin kesini makin susah digocek. Susah banget dibaca kayaknya, digocek terus kayaknya ya. Lalu selanjutnya adanya peningkatan pada bagian warranty di bagian setting. Jadi kalau misalkan kalian di bagian setting seperti ini, lalu kalian pergi ke general atau umum, ya kalian pilih general dan kalian pilih about. Biasanya setelah pilih about, di bawahnya ini kan ada coverage tuh ya, ada tulisan coverage. Jadi kalau kalian tap coverage-nya, status yang bagian bawahnya ini ada keterangannya ya, di paling bawah nih. Ya, benar terkait keterangan setiap device yang terhubung dengan Apple
Apple ID yang sama. Makanya di sini ada muncul banyak banget produk yang sudah terhubung dengan Apple ID gua. Di situ doang diperbaruinya atau di improvement sih, lebih tepatnya ditingkatkan lah ya, terkait detail-detail produk yang terhubung dengan Apple ID kita kayak gitu. Lalu selanjutnya kamera improvement. Kalian bisa perhatikan ya, kamera improvement di beta 5 ini cukup baik banget. Kalian bisa perhatikan nih hasilnya gimana nih. Lumayan lah ya. Untuk kamera. Lalu kalau misalkan kita geser ke video, ya ini untuk yang video ya, kalian bisa perhatikan di layar gimana. Gue ngerasa sih ada peningkatan ya, alias improvement di iOS 16.6 beta 5 ini. Tapi ya kita lihat aja nanti bagaimana terkait versi resminya. Kalau ini kan masih beta ya, gue nggak expect banyak sih kalau beta. Sestabil-stabilnya beta tetap aja ada bug pastinya. Kayak gitu ya. Selanjutnya improvement pada notification center. Kalian bisa perhatikan ya, udah lumayan baik ya. Ini di iPhone XR gua, so far sih gua nggak ada kendala sih sama notification center, aman-aman aja sih, dan harusnya di device teman-teman juga aman ya. Tapi karena mungkin ini masih beta ya, jadi sangat gue tungguin banget nih versi resminya. Gue berharap jauh lebih stabil dan jauh lebih baik daripada beta versionnya. Tuh naik turun, aman tuh, lancar tuh kayak gitu. Oke, selanjutnya release note yang ada pada iOS 16.6 beta 5 ini ya, nggak banyak ya, cuman isu-isu home aja. Dan ya memang gimana ya, iOS 16 tuh kayaknya udah nggak terlalu diperhatikin banget sih sama Apple ya, cuman lebih kayak improvement, performance, dan security. Kalau misalkan untuk fitur sepertinya udah fokus ke iOS 17 lah kayak gitu ya. Kalian bisa lihat ini untuk release note-nya kayak gitu aja, nggak ada tambahan apa-apa. Intinya ini adalah documentation yang ada di 16.6 kayak gitu. Lalu kita bahas ke iPhone storage-nya. iPhone storage, kita pergi ke setting langsung, lalu general, dan di sini iPhone storage langsung aja ya. Gua tap iPhone storage, kita cek di sini untuk loadingnya, kita tungguin. Ini masih proses ya, kalian bisa perhatikan masih loading. Sudah selesai loadingnya, cukup cepat juga menurut gua dan aman-aman aja. Di sini gua menggunakan yang 64 GB ya. Dan kalau kita cek di sini paling bawah untuk sistem datanya, ya sistem data di 8,9 GB, tapi ini kan sistem data tuh dynamic ya, naik turun. Jadi rasanya ya udahlah ya, nggak usah terlalu dikhawatirkan karena sistem data tuh seperti temporary gitu loh, kayak dynamic, berubah-berubah. Ntar tinggi, ntar loadnya gede kayak gitu. Tapi gue sih aman-aman aja sih, di 8 GB sih so far baik lah, cukup. Selanjutnya performance ya. Di sini gue ngerasa sih aman-aman aja. Kalian bisa perhatikan ini performance gue cukup, waduh kacau sih. Sosmed, main game, main FIFA gue nge-push di sini cuy. Dan gue ngerasa aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali untuk terkait performance. Dan gue nggak ada keluhan. Tapi ya gimana ya, gue sih nggak expect karena ini masih beta gitu. By the way, ngomong-ngomong performance ya, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak benchmark sekalian dan kita bandingkan dengan version beta 4 sebelumnya. Sekarang kita langsung aja buka aplikasi Geekbench. Di sini udah menggunakan aplikasi Geekbench. Kalian bisa perhatikan iPhone XR, iOS 16.6 ya. Prosesornya A12 Bionic dengan 2,49 GHz dan RAM-nya 2,77 GB. Jadi langsung aja CPU benchmark dan run benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark, kita tungguin aja. Kita akan lihat skornya berapa. Ini adalah skornya ya, untuk single skornya di iOS 16.6 beta 5, single score di 1168 dan multicore-nya di 2358. Ya, kalau kita bandingkan dengan beta 4, beta 5 ini justru turun ya single score-nya. Di beta 4 itu single score-nya 1318, lalu multicore-nya di 2611. Tapi di beta 5 justru turun keduanya, baik single score ataupun multicore score-nya. Jadi ada perbedaan, tapi bagi gua ini hanyalah sebuah angka aja sih. Yang penting experience kita dalam menggunakan iOS 16.6 beta 5 ini kayak gitu. Cuman ya gue sih seperti udah gue katakan di awal, rasanya gue nggak terlalu ekspektasi tinggi terkait iOS 16.6 beta 5. Namanya juga iOS beta ya, seperti udah gue katakan, sestabil-stabilnya tetap pasti ada bugnya, sesmooth-smoothnya, seaman-amannya tetap aja tidak seperti stabilnya versi resminya kayak gitu ya. Oke, untuk baterai kalian bisa lihat di sini, baterai gue tuh masih lumayan ya, 88%. Kalau kita cek ke bagian baterai di sini, ke bagian setting, lalu langsung aja ke bagian baterai. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk activity-nya cukup padat ya. Ya iyalah, gue pakai push main FIFA terus. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk penggunaannya cukup padat sekali baterainya. Last chargernya itu di 1 jam yang lalu 100% ya. Tapi gue memang sudah tidak ekspektasi ya, apalagi di iPhone XR. Gue nggak terlalu berharap awet banget gitu ya. Namanya juga iPhone-nya juga udah lama dan iOS-nya juga menggunakan iOS beta. Yang penting nggak ganggu intinya sih. Nggak seperti misalkan lagi enak-enak dipakai terus tiba-tiba mati gitu ya. Gue rasa itu baru mengganggu. Tapi ini nggak mengganggu, masih aman. Dan kalau misalkan gue cek ke baterai health di sini ya, baterai health-nya
ratingnya masih di 81%. Masih aman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir juga terkait baterai health, karena baterai health itu pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Kayak gitu. Overall untuk baterai gue belum ada keluhan, karena sejauh ini di beta 4 pun kemarin gue aman-aman aja. Dan ini tadi udah gue tes main FIFA. Lu bisa lihat konsumsi penggunaan main FIFA di iPhone. Rasanya gue ngerasa aman-aman aja. Tapi ya namanya juga ini masih S beta ya. Jadi kita harus tunggu aja pada saat versi resminya dirilis bagaimana. Kayak gitu. Ya itu tadi adalah iOS 16.6. Tidak ada fitur baru, lebih ke improvement dan perbaikan saja. Namanya juga masih beta 5 ya. Belum versi resminya. Masih tahap uji coba gitu. Jadi buat teman-teman kita tungguin aja versi RC-nya. Harusnya versi RC dulu yang dirilis baru versi finalnya. Seperti itu. Prediksinya mungkin RC bisa di minggu besok, dan minggu besoknya lagi bisa jadi finalnya. Tapi nggak tahu nih, bisa jadi tiba-tiba tanpa RC, alias nggak perlu version RC rilis kandidat, tapi langsung finalnya, langsung resminya kayak gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja dari gua video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.